Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainillah Syarif, Kepala Desa Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Pada Bapak Presiden, Bapak Kementerian Sosial, Bapak Kemendes, Bapak Komenko PMK, dan para dirjen yang saya hormati, sesuai dengan Perpres nomor 9 tahun 2012 tentang Kominfo PMK, bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Salah satunya adalah untuk menjangkau program-program kesejahteraan masyarakat seperti program PKH, program JKN, program BLT, NTP, dan bantuan-bantuan lainnya, dan juga PKH. Kami tahu ini adalah merupakan komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan atau mempercepat penanggulangan kemiskinan yang ada di Republik Indonesia ini. Tapi kalau menurut saya, bagaimana mungkin kemiskinan di Indonesia ini akan cepat menurun jika data yang dihasilkan baik dari DTKS maupun dari yang lainnya tidak akurat? Saya rasa ini hanya menjadi isapan jempol belaka. Contoh kasus-kasus sekarang ini yang sedang dialami bangsa kita ini, yaitu bencana wabah corona atau COVID-19 yang sedang melanda Republik ini, sehingga pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan PSBB. Ketika PSBB ini diberlakukan di sejumlah daerah, pemerintah berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada yang terdampak COVID-19 ini. Tentunya masyarakat lemah secara ekonomi. Kami, para kepala desa beserta para RT, diinstruksikan baik dari pusat maupun daerah untuk segera mendata masyarakatnya yang terdampak COVID. Kami beserta para RT melakukan pendataan, yaitu berawal dari RT mengumpulkan data dari masyarakat, kemudian disetorkan kepada kami, dan kami menginput, kemudian diupload, kemudian dikirim ke dinas sosial, karena kami ingin data tersebut benar-benar valid, benar-benar tepat sasaran. Kami begadang sampai 2 hari 2 malam karena menginginkan data itu akurat. Tapi apa yang terjadi? Data yang turun melalui kantor pos lagi-lagi tidak tepat sasaran. Data yang turun dari pusat ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan dari desa. Disinilah kami beserta para RT merasa risih dan kebingungan, karena ini akan menjadi bumerang bagi kami. RT kami akan diserang oleh warga, dan saya yakin RT kami tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan warga. Ini tidak adil. Kok kenapa kami yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan, sedangkan orang kaya mendapatkan bantuan tersebut? Saya yakin RT tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Ini karena fakta. Ini fakta. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi dinas sosial. Saya pertanyakan langsung, kenapa data yang turun di kantor pos ini tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan. Pihak dinas sosial pun menjawab, mungkin ini data dari DTKS Pak Kades, silakan dialihkan saja kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dengan catatan, buatkan berita acara. Kemudian petugas kantor pos pun datang dan saya sampaikan apa yang sudah kami bicarakan dengan dinas sosial. Tapi pihak kantor pos atau petugas kantor pos menolak, karena beliau menjawab, saya hanya menjalankan tugas dan tugas saya hanya membagikan sesuai data yang ada. Kami pun tidak mampu berbuat apa-apa. Dan akhirnya bantuan pun dibagikan oleh petugas kantor pos, dan kami selaku kepala desa beserta RT hanya mampu melihat adegan yang sangat menyedihkan tersebut. Ketika orang yang mampu mendapatkan bantuan dan si miskin tidak mendapatkan bantuan, kami merasa iba Pak selaku kepala desa. Perasaan ini pun saya yakin
akan dirasakan oleh para kepala desa, oleh para RT yang ada di Indonesia ini, juga para RT pak korbannya, karena RT akan diserang oleh warganya. Dan saya yakin RT pun tidak akan mampu menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Bagaimana ini? Kok yang kaya dapat sedangkan saya yang miskin yang butuh bantuan tidak dapat? Saya yakin RT tidak mampu menjawabnya. Karena memang fakta. Karena ini fakta. Tolong bapak-bapak penguasa, bapak presiden, bapak para menteri, juga pejabat daerah, ketika bapak-bapak memberikan atau akan membuat suatu kebijakan, tolong kami yang ada di desa ini diajak bicara. Setidaknya perwakilan dari kepala desa se-Indonesia ini satu saja sebagai perwakilan. Karena yang tahu situasi desa adalah kami selaku perangkat desa beserta para RT. Jangan lagi-lagi kami selaku kepala desa beserta para RT menjadi sasaran amukan massa. Tolong Bapak pikirkan. Dan ini pun adalah merupakan memang tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana kemiskinan akan segera teratasi jika datanya tidak valid dan tidak akurat. Demikian, mohon maaf Pak Presiden, Bapak-bapak menteri dan para pejabat lainnya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.